Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aisyah Tiarini Ahlia akan menjabarkan proposal yang sudah saya buat, yang dimana berjudul faktor risiko terjadinya diabetes mellitus. Langsung saja di sini yang pertama itu ada latar belakangnya, yang dimana diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang terjadi di mana pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan secara efektif yang mengatur gula dalam darah, dan itu disebut insulin. Gula darah yang meningkat ialah salah satu efek umum dari diabetes tidak terkontrol sehingga menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, yaitu pada syaraf dan pembuluh darah. International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah pengidap diabetes yang dimulai dari usia 20 sampai 79 tahun sekitar 10,2 juta orang. 10,2 juta orang itu pada tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta orang di tahun 2045. Diabetes mellitus yaitu penyakit kronis yang memiliki dampak negatif terhadap fisik maupun mental fisiologis penderita. Menurut Fresh dan Wilson, dalam gangguan fisik yang terjadi yaitu seperti poliuria, polidipsia, mengeluh lelah dan mengantuk, di samping itu juga bisa mengalami penglihatan yang kabur, kelemahan, dan sakit kepala. Sedangkan dampak psikologisnya itu yang terjadi seperti kecemasan, kemarahan, dan rasa bersalah. Lalu tingkat keparahan penyakit diabetes yaitu tergantung pada jenis dan lamanya menderita diabetes. Beberapa pasien diabetes ada yang tidak menunjukkan gejala, terutama pada DM tipe 2 selama bertahun-tahun awal penyakit. Penyakit diabetes mellitus juga dapat dilihat dari kualitas hidup penderitanya seperti kesehatan psikologis, fungsi fisik, dan peranan sosial. Kualitas hidup adalah salah satu kriteria utama untuk mengetahui intervensi pelayanan kesehatan seperti morbiditas, mortalitas, fertilitas, dan kecacatan. Saat ini kejadian DM pada anak-anak dan remaja usia produktif semakin tinggi. Diabetes juga sering disebut sebagai lifestyle karena penyebab selain faktor keturunan ada juga faktor lingkungan yang tidak sehat pun ikut berperan. Nah, DM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya. Lalu berikutnya itu ada penrumusan masalahnya itu saat ini kejadian DM pada anak-anak dan remaja usia produktif semakin tinggi. Berbagai studi yang berbasiskan populasi dan rumah sakit telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko terkena penyakit DM. Penelitian ini meneliti faktor-faktor risiko terkena penyakit diabetes mellitus pada kalangan anak-anak hingga orang tua. Belum ada, padahal pemahaman faktor-faktor terkena penyakit DM pada anak-anak hingga orang tua ini sangat penting. Dengan demikian, masalah penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor risiko terkena penyakit DM pada usia anak-anak hingga orang tua. Lalu berikutnya ada pertanyaan penelitian yang pertama itu, apakah pola makan tinggi gula dapat meningkatkan prevalensi diabetes pada remaja usia produktif hingga orang tua? Yang kedua itu bagaimana pola makan dan aktivitas fisik mempengaruhi prevalensi diabetes pada remaja usia produktif hingga orang tua? Lalu tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pola makan tinggi gula dalam peningkatan prevalensi diabetes pada remaja hingga orang tua. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pola makan dan aktivitas fisik mempengaruhi prevalensi diabetes pada remaja hingga orang tua. Lalu yang berikutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama di mana bagi peneliti itu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya mengenai faktor risiko kejadian DM. Yang kedua itu bagi masyarakat menambah pengetahuan tentang faktor risiko apa saja yang mempengaruhi kejadian diabetes mellitus secara signifikan pada masyarakat di wilayah pekerja Puskesmas Tanjung Karang. Yang ketiga itu bagi Puskesmas membantu dan melakukan perencanaan dan pengembangan program pengendalian penyakit DM pada Puskesmas. Lalu berikutnya di sini kita masuk pada tinjauan pustaka, yang mana pertama itu ada pengertian DM, di mana diabetes adalah kondisi yang serius terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Diabetes adalah suatu kondisi yang serius terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang untuk metabolisme, karbohidrat, lipid, dan protein menurun sehingga hiperglikemia. Lalu hiperglikemia itu merupakan
keadaan peningkatan kadar glukosa darah puasa melebihi 126 mg per dl atau kadar glukosa darah sewaktu melebihi 200 mg per dl yang dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium kadar glukosa darah dan gambaran klinis pasien. Lalu yang kedua itu ada klasifikasi diabetes mellitus dibagi menjadi 4. Yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Nah, yang keempat itu ada etiologinya, yang dimana diabetes mellitus tergantung insulin itu berada pada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tak tergantung insulin itu berada pada diabetes mellitus tipe 2. Lalu ada tanda dan gejalanya yaitu poliuria di mana penderita DM ini akan banyak kencing. Lalu yang kedua itu ada polidipsi, banyak minum. Lalu yang ketiga itu ada polifagia, banyak makan. Lalu berikutnya itu ada faktor risiko DM, yang dimana tuh pertama tuh ada karena keturunan, yang kedua usia, yang ketiga itu aktivitas fisik, yang keempat itu obesitas, dan yang terakhir itu karena pola makan. Nah, yang keenam itu ada patofisiologinya itu resistensi insulin dan disfungsi sel B pankreas. Lalu berikutnya itu ada kerangka teori, yang dimana ada keturunan, usia, aktivitas fisik, obesitas, dan pola makan itu merupakan bagian dari faktor risiko terjadinya DM. Lalu ada etiologinya, lalu ada klasifikasi DM yang bagi menjadi 4 tadi, ada tipe 1, tipe 2, gastrointestinal, dan tipe lain. Lalu ada patofisiologinya itu juga ada resistensi insulin dan disfungsi sel B pankreas dan serta tanda dan gejalanya. Lalu berikutnya itu ada kerangka konsepnya, yang dimana variabel independennya itu ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga penderita DM, obesitas, pola makan, dan aktivitas fisik. Nah, variabel dependennya itu kejadian diabetes mellitus. Berikutnya itu ada hipotesis, yang dimana HA itu adanya hubungan lifestyle atau pola hidup pada faktor risiko terjadinya diabetes mellitus. H0-nya itu tidak adanya hubungan lifestyle atau pola hidup pada faktor risiko terjadinya diabetes mellitus. Lalu metode penelitian itu jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif menggunakan desain case control. Lalu waktu dan tempat penelitiannya itu, waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2026. Tempat penelitiannya itu akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. Berikutnya itu ada populasi dan sampel, yang dimana populasi pada penelitian ini adalah 50 anak-anak hingga orang tua di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. Sampel pada penelitian ini adalah pasien penderita diabetes mellitus di wilayah pekerja Puskesmas Tanjung Karang dengan usia 18 sampai 50 tahun dengan kriteria yang pertama itu pasien DM yang berusia 18 hingga 50 tahun, kedua dapat berkomunikasi dengan baik, yang ketiga itu responden dalam keadaan lemah. Berikutnya itu ada definisi operasionalnya, yang dimana di sini definisi operasional itu ada variabel, definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala. Yang pertama itu ada DM atau diabetes mellitus, penyakit metabolisme dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal dengan kadar glukosa lebih dari 200 mg per dl. Cara ukurnya itu wawancara, alat ukurnya itu kuesioner, hasil ukurnya itu pertama ada yang diabetes mellitus dan non DM, skalanya itu ordinal. Yang kedua itu ada usia, lama waktu hidup responden dari lahir hingga tahun saat ini didiagnosis DM. Cara ukurnya juga wawancara, alat ukur kuesioner, hasil ukurnya itu lebih dari 20 tahun, dan yang kurang dari 20 tahun skalanya itu juga skala ordinal. Berikutnya itu ada jenis kelamin. Definisinya itu ciri biologis yang berupa karakteristik seksual yang dimiliki oleh responden. Cara ukurnya juga sama wawancara, alat ukur kuesioner, hasil ukur ada perempuan dan laki-laki, skala nominal. Yang berikutnya obesitas, keadaan responden dengan status IMC lebih dari 27,0 kg per m sebelum didiagnosis DM tipe 2. Cara ukur wawancara, alat ukur juga kuesioner, hasil ukurnya juga
obesitas atau kegemukan dengan IMT lebih dari 27,0, yang dengan kedua itu normal, IMT-nya kurang dari 27,0 skala ordinal. Berikutnya riwayat keluarga, ada atau tidaknya anggota keluarga yang menderita penyakit diabetes. Cara ukur wawancara, alat ukur juga kuesioner. Hasil ukurnya itu pertama ada riwayat keluarga, yang kedua tidak ada riwayat keluarga dengan skala ordinal. Yang terakhir itu ada aktivitas fisik, yang dimana segala aktivitas fisik dilakukan terus-menerus selama 10 menit atau lebih dalam seminggu setiap kali kegiatan. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya itu kurang 150 memiliki selama 5 hari dalam seminggu. Skalanya itu juga skala ordinal. Pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan mewawancari responden yang berbobot dan bertempat di wilayah pekerja Puskesmas Tanjung Karang. Pertama itu ada data primer, yang dimana pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan bantuan instrumen penelitian berupa kuesioner yang ditujukan untuk mengetahui status diabetes, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, status obesitas, dan status fisik. Lalu yang kedua itu ada data sekunder, yang dimana data sekunder yang diperoleh dari data Dinas Kesehatan Kota Mataram dan data Puskesmas Tanjung Karang. Data yang diperoleh dari Dinkes Kota Mataram berupa laporan bulanan penyakit DM dan gangguan metabolik pada tahun 2023 serta laporan bulanan penyakit DM tipe 2. Beberapa variabel itu memerlukan validasi data yang dapat dilihat dari data rekam mediknya, adapun data yang sudah tercatat. Lalu berikutnya itu ada instrumen penelitian, yang dimana instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dan baku riskesdas dan formulir wawancara program pengendalian diabetes mellitus dan faktor risikonya Direktorat PPTM Kemenkes RI yang sudah dimodifikasi. Lalu berikutnya itu ada analisis data, yang dimana pertama analisis univariat. Analisis univariat ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi masing-masing variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua itu ada analisis bivariatnya, di mana uji statistik yang digunakan adalah uji square, dan jika ada data tidak memenuhi kriteria uji square maka akan memakai Sixter X-Shot test pada tingkat kepercayaan 95% dan batas kemaknaan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Lalu yang di sini terakhir itu ada rencana anggaran biaya atau RAB-nya dalam penyusunan proposal. Yang pertama itu di mana ada persiapan penelitian, itu cetak proposal itu rinciannya itu 3 eksemplar 50.000 dengan total 150.000. Yang kedua itu koordinasi puskesmasnya, yaitu surat izin rapat di awal itu RP 300.000, satu kegiatan dengan total 300.000. Lalu yang kedua itu ada bahan dan alat praktikum, yaitu kuesioner dicetak 10 lembar, yang dimana 50 lembar jadi 5, totalnya itu 50.000. Alat pengukur gula darah atau itu tes stripnya itu dengan harga satuan 10.000, membutuhkan 50 strip dengan total 500.000. Lalu yang ketiga itu ada alkohol swab, untuk sterilisasinya itu membutuhkan 2 kotak, di mana per kotak itu 50.000 menjadi 100.000. Nah yang ketiga itu ada pengumpulan data, yang dimana untuk transportasi penelitian itu transportasi ke lokasi PP dengan perkiraan 500.000 dengan pertemuan 10 kali dengan total 150.000. Yang keempat itu dokumentasi dan laporannya, di mana fotokopi dan cetak laporan akhir itu 25.000 dengan 5 eksemplar, yaitu menjadi total 125.000. Lalu yang berikutnya itu ada editing dan proofreadingnya, itu jasa profesional itu satu paket itu 150.000 dengan total 150.000. Jadi keseluruhan RAB-nya itu menjadi 1.625.000. Sekian dari menjabarkan proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.